Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Pujian, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Sebab segala sesuatu datang daripadamu dan kepadamulah kami kembalikan. Saatnya kami mendengar renungan firman Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang mengurapi dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mazmur 119 ayat yang ke-13 dan 14. Orang yang bimbang hati ku benci, tetapi Tauratmu ku cintai. Engkaulah persembunyianku dan perisaiku, aku berharap kepada firman-Mu. Kalau kita kembali belajar dari pengalaman pemazmur tentang kesulitan-kesulitan yang dialami, sesungguhnya terbersit dari pernyataan ayat ini bahwa sebenarnya kesulitan itu membuat hati bimbang. Kesulitan itu pada tingkat tertentu akan membuat seseorang menjadi ragu. Keraguan-raguan inilah yang kemudian dipakai sebagai senjata untuk menjatuhkan seseorang. Karenanya begitu berharganya prinsip dan nilai sebuah kebenaran tentang berdiri di atas firman Allah. Maka pemazmur membenci orang-orang yang bimbang. Sebab Bapak Ibu Saudara, keraguan tentang Tuhan, keraguan tentang keberadaan Allah, keraguan tentang di mana Tuhan ketika kita menghadapi kesulitan, itu juga dipertanyakan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi rasa bimbang, keraguan tentang Tuhan, itu juga disebabkan, dimungkinkan oleh karena kesulitan-kesulitan, karena keadaan-keadaan yang menekan. Tetapi bagi pemazmur dia katakan, orang yang bimbang hati ku benci, tetapi Tauratmu ku cintai. Dia memberikan perbandingan antara orang yang bimbang dan mencintai Taurat Tuhan. Sebenarnya dalam pernyataan ini ia ingin memilah dan ingin membuat satu rute perjalanan, bahwa sesungguhnya orang yang bimbang itu orang yang tidak mencintai firman Allah. Orang yang tidak suka, orang yang tidak fokus, orang yang tidak menghargai firman Allah. Mereka mudah bimbang, mudah labil. Bukankah Alkitab berkata bahwa iman itu timbul dari pendengaran oleh karena firman Kristus? Jadi seseorang yang tidak mendengar firman Allah atau yang tidak mau mencintai firman, mereka pasti mudah bimbang. Mereka labil. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki iman. Sebab iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Di dalam ayat 114, Engkaulah persembunyianku dan perisaiku, aku berharap kepada firman-Mu. Saat kebimbangan muncul, pemazmur berkata, Engkaulah persembunyianku dan perisaiku, aku berharap kepada firman-Mu. Jadi kebimbangan, keraguan itu bisa diusir, bisa dipatahkan dengan kita bersandar, kita berharap, kita mengandalkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kebimbangan tidak bisa diusir, kita mencari kenyataan. Kebimbangan tidak dapat diusir dengan cara kita mencari kepastian di dunia, tidak. Tapi kebimbangan bisa diusir ketika kita berharap bersandar kepada Tuhan, mempercayai
Tuhan dengan segenap hati. Karenanya mari kita perbanyak mendengar firman Allah agar iman kita bertumbuh. Sebab dengan iman kita bertumbuh, kita semakin kuat. Kita semakin dewasa menghadapi segala sesuatu. Karenanya, berikan waktumu untuk Tuhan mendengar firman Allah. Selamat pagi, Tuhan memberkati.